Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 9. Hari ini kita mempelajari tentang menentukan persamaan dari suatu fungsi kuadrat. Baik, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kalian dapat menentukan persamaan suatu fungsi kuadrat yang melalui sumbu X. Yang kedua, kalian dapat menentukan persamaan fungsi kuadrat yang titik puncaknya atau titik optimumnya diketahui dan melalui satu titik. Yang ketiga, kalian dapat menentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui 3 titik sembarang. Baik anak-anak Ibu, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong grafik dengan sumbu X dan melalui suatu titik sembarang. Apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama, jika diketahui suatu grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, memotong sumbu X pada titik X1,0 dan X2,0, maka rumus fungsi kuadrat dari grafik fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan A kali X min X1 dikali dengan X min X2. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai A, kita juga harus mengetahui titik lainnya yang dilalui fungsi kuadrat tersebut. Dengan demikian, kita dapat menyusun rumus fungsi kuadrat tersebut. Baik, nah sekarang kita perhatikan contoh 1. Yang pertama, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik min 2,0 dan 3,0 serta melalui titik 0,6. Nah, perhatikan penyelesaiannya. Dari titik potong sumbu X kita dapatkan X1, nah itu sama dengan min 2. Nah, kenapa X1-nya min 2? Karena dia titik koordinat itu adalah X, Y. Kalau misalnya titiknya adalah min 2,0, maka X-nya adalah min 2. Begitu juga dengan titik yang kedua. Titik yang kedua itu adalah titik koordinatnya 3,0, maka X2-nya sama dengan 3. Nah, baik anak-anak Ibu, kita bentuk umumnya Y sama dengan A kali X min X1 dikali dengan X min X2. Nah, Y sama dengan A tetap dikali dengan X min tetap, X1-nya diganti dengan min 2. Nah, dari sini min 2. Dalam kurung min 2, tutup kurung dikali dengan X min 3. X2-nya diganti dengan 3. Nah, sama dengan Y sama dengan A kali X plus 2 kali X min 3. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai A dengan mensubstitusikan nilai X dan Y titik 0,6 pada persamaan di atas. Nah, sekarang Y-nya itu 0 karena titik koordinatnya itu 0,6. Nah, untuk X-nya 0, Y-nya 6. Nah, sekarang kita ganti Y dengan 6. 6 sama dengan A dalam kurung X-nya 0, ya, X-nya diganti dengan 0 ditambah 2, tutup kurung, dalam kurung lagi X yang satu lagi diganti juga dengan 0 dikurang 3. Sama dengan 6 sama dengan A kali 0 tambah 2, 2, 0 dikurangi 3 sama dengan min 3. 6 sama dengan 2 kali min 3 min 6 kali A berarti min 6A. Maka nilai A sama dengan min 1. Nah, sekarang fungsi kuadratnya menjadi Y sama dengan, kita sudah ketahui nilai A-nya min 1, A diganti dengan min 1. Min 1 dalam kurung X tambah 2, X kurang 3. Y sama dengan min 1 dalam kurung X kuadrat itu adalah X kali X. X kuadrat. Kemudian min X ini adalah X kali min 3, min 3X ditambah dengan 2 kali X 2X. Min 3 tambah 2 sama dengan min X.
Kemudian di sini min 6 itu kita dapatkan dari 2 kali min 3 sama dengan min 6. Baik, sekarang kita kalikan dulu. Y sama dengan min 1 kali X kuadrat menghasilkan min X kuadrat. Min 1 kali min X menghasilkan plus X. Min 1 kali min 6 menghasilkan plus 6. Maka persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan min X kuadrat tambah X tambah 6. Nah, itu dia penyelesaian dari soal yang pertama. Selanjutnya, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong puncak dan melalui suatu titik sembarang. Nah, untuk menentukan fungsi kuadrat tersebut, jika bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, titik puncaknya itu adalah H, K, maka rumus fungsi kuadratnya dapat dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan A dalam kurung X min H kuadrat ditambahi dengan K. Dengan mensubstitusikan titik lain yang diketahui oleh fungsi kuadrat tersebut, kita akan memperoleh nilai A. Selanjutnya dengan mudah kita dapat menyusun rumus fungsi kuadratnya. Oke, sekarang perhatikan untuk contohnya. Tentukan fungsi kuadrat yang titik puncaknya P. Nah, titik puncaknya di P, titik koordinatnya adalah 1,4 dan melalui titik min 1,0. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Sekarang perhatikan pembahasannya. Dari titik puncak P 1,4 kita memperoleh nilai H sama dengan 1, K sama dengan 4. Maka kita bentuk Y sama dengan A dalam kurung X min H kuadrat ditambahi dengan K. Nah, di bawahnya Y sama dengan A kali X min 1, H diganti dengan min 1 dikuadratkan ditambahi dengan K diganti dengan 4. Kemudian substitusikan nilai X dan Y, ya, substitusikan nilai X dan Y di titik min 1,0 yang dilaluinya. Nah, sekarang di sini X-nya min 1, Y-nya 0. Ganti setiap X dengan min 1 dan ganti setiap Y dengan 0. Maka di sini menjadi 0 sama dengan A dalam kurung min 1 min, nah, X-nya diganti dengan min 1. Ini dia, X diganti dengan min 1. Ini min 1-nya tetap dari atas, min 1 kuadrat tambah 4. 0 sama dengan A kali min 2 dikuadratkan tambah 4. Min 2 dikuadratkan hasilnya 4, positif. 0 sama dengan 4A tambah 4. Nah, kemudian ini dipindahkan, min 4A sama dengan 4. Maka A sama dengan 4 bagi min 4 sama dengan min 1. Jadi, fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan min 1 dikali dengan X min 1 dikuadratkan ditambahi 4. Min 1, nah X min 1 dikuadratkan, ini X dikuadratkan menjadi X kuadrat. Kemudian 2 kali X, 2X dikali min 1 sama dengan min 2X. Kemudian min 1 dikuadratkan hasilnya adalah plus 1. Plus 4 dari atas, tetap. Kemudian di sini Y sama dengan min 1 kali X kuadrat min X kuadrat. Min 1 kali min 2X plus 2X. Min 1 kali plus 1 min 1 tambah 4. Maka hasil akhir jadinya adalah fungsi kuadratnya menjadi Y sama dengan min X kuadrat plus 2X. Nah, min 1 tambah 4 sama dengan plus 3. Itulah dia fungsi kuadratnya. Oke, sekarang kita sudah masukin tujuan yang kedua. Kalian sudah memahaminya. Sekarang yang ketiga. Nah, perhatikan untuk yang ketiga, menentukan fungsi kuadrat yang melalui 3 titik sembarang. Untuk sembarang rumus fungsi kuadrat yang melalui 3 titik sembarang, kita misalkan bentuk fungsi kuadrat tersebut adalah Y sama dengan AX plus B plus C. Baik, kita perhatikan contoh.
3. Grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX tambah C melalui titik 0,1, 2,5, dan min 1,4. Tentukan nilai A, B, C, serta rumus fungsi kuadrat tersebut. Baik, sekarang penyelesaiannya. Dari titik yang pertama, titik 0,1, maka diperoleh setiap X diganti dengan 0, Y diganti dengan 1. Ya, rumus umumnya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Y-nya diganti dengan 1. A tetap, X-nya diganti dengan 0. Nah, di sini X-nya diganti dengan 0 nih. Dari sini, ini bentuk umumnya. X-nya diganti dengan 0 dikuadratkan ditambah B. X, BX ini seharusnya X-nya diganti dengan 0 tambah C. Maka A kali 0 kuadrat 0, B kali 0, 0, tinggallah 1 sama dengan C. Maka nilai C adalah 1. Nah, kita mendapatkan nilai C. Nilai C-nya 1. Kemudian dari titik yang kedua. Nah, dari titik yang kedua itu adalah titik 2,5. Maka kita peroleh Y-nya diganti dengan 5. Y-nya diganti dengan 5, ini 5. A, X-nya diganti dengan 2. Nah, 2 dikuadratkan ditambah B, X-nya diganti dengan 2. C diganti dengan 1. Ya. Nah, sekarang 5 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kali A, 4A. Ditambah B kali 2, 2B. Ditambah C-nya tadi 1. Ya, kita mensubstitusikan C1 dari atas ini. Nah, sekarang 4 tambah 2B sama dengan 4 ini didapat dari 5 dikurangi 1 menjadi 4. Nah, ketemu persamaan yang kedua. Sekarang dari titik yang ketiga, titik min 4, dari titik yang ketiga, titik min 1,4 diperoleh. Y-nya diganti dengan 4, A-nya tetap, X-nya diganti dengan min 1 dikuadratkan, ditambahi dengan B diganti dengan min 1, ditambah dengan C nanti diganti dengan 1. 4 sama dengan min 1 kuadrat hasilnya 1. 1 kali A. Kemudian di sini B dikali min 1 sama dengan min B. C diganti dengan angka 1. Nah, sekarang menjadi A sama dengan, ya, sekarang menjadi sebentar. Nah, di sini A sama dengan B tambah 3. Nah, jadi ketemu nilai A-nya sama dengan B tambah 3. Setelah itu kita substitusikan A sama dengan B tambah 3 ke persamaan yang di atasnya. 4A tambah 2B sama dengan 4. Maka di sini 4 kali A, A-nya diganti dengan B tambah 3, ditambah 2B sama dengan 4. Maka 4 kali B, 4B, 4 kali 3, 12, ditambah 2B tetap sama dengan 4. Nah, sekarang di sini 4B tambah 2B sama dengan 6B, sama dengan 12 di sini, bawa ke kiri, 4 dikurangi 12 sama dengan min 8. Maka B sama dengan min 8 per 6. Jika disederhanakan, B menjadi min 4/3. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan B-nya min 4/3. Kita substitusikan ke persamaan A sama dengan B tambah 3. A sama dengan B tambah 3. B-nya diganti dengan min 4/3 ditambahi dengan 3. Nah, hasilnya A sama dengan, ini disamakan dulu penyebutnya. Ya, disamakan dulu penyebutnya. Bagaimana menyamakan penyebutnya? Min 4/3 tetap, kemudian ditambahin 3 ini disamakan penyebutnya menjadi 3. Min 4/3 ditambah 9/3. Nah, hasilnya sama dengan min 4/3 tambah 9/3 menghasilkan 5/3. Jadi, sekarang sudah mendapatkan nilai A 5/3,
B 4/3, dan C-nya 1. Maka bisa kita susun fungsi kuadratnya dari rumus umum. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, itu menjadi Y sama dengan A diganti dengan 5/3, jadi 5/3 X kuadrat, ditambahi B diganti dengan 4/3, yaitu 4/3 X, dan C diganti dengan angka 1. Maka mendapatkanlah persamaan kuadratnya adalah 5/3 X kuadrat ditambahi 4/3 X plus 1. Nah, itulah dia penyelesaiannya. Baik anak-anak Ibu, demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai menentukan suatu fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat. Untuk soal-soalnya silahkan kalian lihat di Sigum. Thank you. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.